Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan menerangkan tentang masalah keistimewaan Al-Qur'an. Tentu kita semua punya Al-Qur'an. Insya Allah kita semua orang Islam di rumah pasti punya Al-Qur'an. Walaupun kadang Al-Qur'an ya tidak tersentuh, tidak terbaca. Bahkan seandainya Al-Quran itu bisa bicara seperti manusia dan kita memahami bahasa itu, pasti Al-Quran yang tak pernah dilihat, Al-Quran yang tak pernah disentuh, apalagi dibaca, dia akan mengeluh dan mengkhawatirkan kalau sampai itu terjadi, nanti yang seharusnya Al-Quran itu bisa menjadi syafaat, bisa menjadi pertolongan di yaumil qiyamah, nanti Al-Quran akan menjadi sababiyah kita tidak mendapatkan syafaat Al-Quran, bahkan menjadi sababiyah kurangnya keberkahan hidup di dunia karena kita meremehkan Al-Quran, membiarkan Al-Quran, sehingga seandainya dia itu diibaratkan makhluk yang hidup, dia pun mengeluh di saat memang ikut dengan kita, karena tidak ada kemuliaan sedikit pun yang diberikan kepada Al-Quran. Untuk ini, ayo kita sebagai orang Islam, ayo cinta kepada Al-Quran. Ayo Al-Quran kita lihat, ayo Al-Quran kita pegang, ayo Al-Quran kita baca bagi yang bisa membaca. Lalu bagaimana bagi orang yang tak bisa membaca? Ayo nggak apa-apa, Al-Qurannya dilihat. Kalaupun kotor dibersihkan, dipegang-pegang, dibersihkan. Tentu dengan kondisi kita sudah terlepas dari hadas kecil maupun hadas besar. Membuktikan bahwa kita itu memang benar-benar cinta kepada Al-Quran, sehingga keberkahan cinta kepada Al-Quran itu akan menjadi sababiyah kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran di dunia bahkan sampai di akhirat. Ini PR kita. Karena saya memahami dan mengamati banyak sekali orang Islam yang punya Al-Quran. Bahkan Al-Quran bukan hanya satu, tapi sayangnya Al-Quran tidak pernah dilihat, Al-Quran tidak pernah disentuh, apalagi Al-Quran sampai dibaca-baca. Apalagi di zaman ini, di zaman modern ini, sudah banyak HP yang selalu dilihat, yang selalu disentuh, yang selalu dibelai-belai, bahkan yang selalu dibawa kemana-mana, HP. Masya Allah, diakui tidak diakui, zaman ini sudah terjadi apa yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu saya di sini kembali mengingatkan, ayo kita lihat Al-Quran kita. Kalaupun kotor kita bersihkan. Ayo kita buka-buka halaman satu persatu sampai selesai. Saya ada kisah, ini sengaja saya sampaikan agar menjadi cambuk penyemangat kita, sehingga kita peduli dengan Al-Quran. Ada salah satu ulama ahli ma'rifat yang mempunyai kebiasaan ziarah kubur, dan ziarahnya itu di malam hari. Ziarahnya berpindah-pindah, malam ini di makam sini, besoknya di sana, besoknya di sana, terus selalu bergilir, berpindah-pindah. Dan pada suatu saat ada keajaiban yang luar biasa di saat berziarah. Tiba-tiba melihat ada suatu kuburan yang bersinar-sinarnya mencapai langit. Ini kuburan siapa? Kok kuburan bisa bercahaya seperti itu, bahkan bila dilihat seperti tembus langit cahaya itu. Akhirnya kuburan itu dikasih tanda. Lalu pada esoknya ulama yang kebiasaannya ziarah berpindah-pindah ini pun kembali melihat itu sebenarnya kuburan siapa. Dilihat tandanya, oh ini kuburannya bapak ini.
Lalu kemudian informasi tentang masalah kuburan itu pun digali, dicari, ini siapa keluarganya. Akhirnya ketemu juga. Begitu ketemu dengan keluarganya, maka kisah itu disampaikan kepada keluarganya. Bu, saya melihat kuburan bapak itu bisa bercahaya setembus langit. Apa amalannya? Apa kelebihannya? Maka istrinya pun menjawab, kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada amalan apa-apa, biasa aja. Sholat ya sholat biasa. Bahkan bapak ini orang bodoh, Pak Yai, bapak ini orang bodoh, petani biasa saja. Tuh bagaimana tuh? Petani biasa-biasa saja, bahkan mengaji saja tidak bisa. Sampai mempunyai keistimewaan kuburannya bercahaya dan cahayanya tembus sampai ke langit. Nggak mungkin, kata Kiai, pasti bapak ini punya amalan yang istimewa. Coba ibu diingat-ingat, apa amaliyah bapak sehingga kok sampai bisa mempunyai karomah seperti itu. Kuburannya kok bisa bercahaya sampai tembus langit. Sehingga di saat ibu itu berpikir, apa ya, oh iya, saya teringat Pak Yai. Jadi suami saya itu apabila malam hari senantiasa masuk ke ruangan dan membuka Al-Quran. Padahal suami saya itu tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Tapi di malam hari masuk ke kamar, gitu ambil Al-Quran, lalu sambil berkata, wahai Al-Quran, aku tidak bisa membacamu, sambil membuka selembar demi selembar, sambil berkata-kata seperti berkata dengan temannya sendiri, janganlah engkau melaknatku nanti di akhirat, menuntutku aku tidak pernah memperhatikanmu, sehingga kadang sampai menangis. Dan itu yang terjadi, itu kayak begitu. Dan itulah amaliyahnya yang dilakukan suami saya. Selain itu kayaknya nggak ada, selain tentang memuliakan Al-Quran. Untuk itu, ayo kita memuliakan Al-Quran, sehingga orang yang memuliakan Al-Quran mempunyai keistimewaan seperti itu. Kuburannya bercahaya, Masya Allah. Bahkan di saat Pak Kiai itu membuktikan mana Al-Qurannya, Bu. Oh ini Pak, begitu Al-Quran itu dibuka, ternyata memang benar yang disampaikan oleh ibu itu. Al-Quran itu terlihat kusut gitu, lembaran-lembarannya itu memang ada bekasan bukaan kayak begitu. Ya Allah, bahkan ada seperti ada bekas tetesan air sewaktu menangis. Itulah keistimewaan Al-Quran yang bisa memberi syafaat di dunia, bahkan bisa memberi syafaat di akhirat. Apa ya mungkin Al-Quran bisa memberi syafaat di dunia? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ilmu ruqyah juga diambil dari Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran yang diilmuni dengan pemahaman ilmu ruqyah bisa untuk mengobati, bisa untuk membersihkan perkara-perkara yang madharat. Itu Al-Quran. Itu hanya sebatas ayat per ayat. Bagaimana kalau keseluruhan Al-Quran ini luar biasa? Untuk ini, ayo kita bangkitkan kecintaan kita kepada Al-Quran dengan senantiasa. Ayo sering kita lihat Al-Quran, kita ambil, kita bersihkan. Syukur ya kita buka-buka sambil dibaca, yang bisa baca, yang nggak bisa ya yang penting ayo kita perhatikan Al-Quran sebagaimana kekasih kita. Berharap dengan keniatan kita mencintai Al-Quran, keberkahan itu bisa menjadi keberkahan yang di dunia, sampai keberkahan itu di akhirat, sehingga menjadi syafaat dan kita akan selamat, berkah
syafaat Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya, ayo kita cinta kepada Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran di rumah kita sampai berdebu. Insya Allah, apabila kita memperhatikan itu, kita wujudkan rasa cinta kita kepada Al-Quran dengan memegangnya, dengan membukanya, bahkan yang bisa baca sambil membacanya, bahkan kalau yang mampu mengartikan sambil mengangan-angan artinya, insya Allah akan menjadi ketenangan, akan menjadi keberkahan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa mendapat pertolongan Allah dengan cinta kepada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.